Salam sahabat-sahabat, salam jumpa lagi bersama saya, Wartawan Injil. Pewartaan yang saya kabarkan ini ada kaitannya dengan Injil. Karena saya pewarta Injil, pengabar Injil. Ya baik sahabat-sahabat, everybody, anywhere, everywhere, thank you very much. That's always watching some videos in this channel Wartawan Injil. Langsung saja pada kesempatan ini saya ingin menjawab sebuah pernyataan dan perkataan dari orang yang tadi pagi mengatakan kepada saya, pokoknya Allah di dalam Alkitab berbeda dengan Allah di dalam Al-Quran. Saya tegaskan di awal bahwa semua orang yang sampai hari ini, sampai detik ini mengajarkan bahwa Allah yang ada di dalam Al-Quran adalah Allah yang berbeda dengan yang ada di Alkitab. Semua itu hanyalah hoax, ya, pembohongan publik. Sekali lagi, semua orang yang sampai detik ini masih mengajarkan kepada banyak orang bahwa Allah yang dikabarkan oleh Al-Quran adalah Allah yang berbeda dengan Allah yang dikabarkan oleh Alkitab. Ya. Itu adalah pembodohan publik dan pembohongan publik. Siapapun orangnya. Sebab faktanya ada tertulis di dalam kitab suci Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Allah yang dikabarkannya adalah Allahnya Ibrahim. Ya, Ibrahim itu dalam bahasa Alkitab disebut sebagai Abraham, Ismail, Yisak, dan Yakub atau Israel. Ya. Itu tertulis begitu jelas ya. Di dalam surat Ali Imran, surat ketiga itu, ayat 84. Bahwa Allah yang dikabarkan oleh Al-Quran adalah Allah atau sesembahannya Bani Israel. Atau Yakub. Yisak, Ismail, dan Abraham. Nah, di mana hal itu tertulis juga di dalam Alkitab. Yang hari ini dipegang oleh orang-orang yang mengaku Kristen. Dalam Kisah pasal 3 ayat 13 sangat jelas dikatakan. Allah yang diberitakan oleh Rasul-Rasul Kristus adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub atau Israel. Yakub adalah nama lain dari Israel. Allah nenek moyang kita. Begitu ada tertulis. Kisah 3 ayat 13. Tadi Al-Qurannya Ali Imran ayat 84. Jadi berdasarkan ada tertulis di dua kitab itu, baik Al-Quran maupun Alkitab, The Holy Quran maupun The Holy Bible, mengatakan hal yang sama. Bahwa Allah yang dikabarkan atau God yang diberitakan ya, adalah Allahnya Abraham atau Ibrahim, Ismail, Yisak, Yakub atau Israel. Itu very clear, sangat jelas. Kemudian juga orang itu mengatakan bahwa katanya Al-Quran menyuruh pengikut-pengikutnya untuk membenci semua orang Yahudi dan orang Nasrani. Dia mengutip beberapa ayat di Al-Quran yang memang mengatakan bahwa umat muslim jangan bersahabat dengan Yahudi dan Nasrani. Salah satunya di Al-Maidah 51. Tetapi konteksnya ayat itu sama sekali tidak berkata bahwa umat muslim harus tidak berteman atau tidak boleh bersahabat dengan semua orang Yahudi dan semua orang Nasrani. Bukan. Mengapa? Karena di Al-Maidah 51 meskipun dikatakan bahwa umat muslim jangan bersahabat dan berteman dengan Yahudi dan Nasrani. Tetapi di ayat 69-nya. Surat yang sama yaitu surat Al-Maidah dikatakan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani ada di antara mereka yang beriman. Jadi saya berikan sebuah ilustrasi. Jika zaman dulu Bung Karno pernah berkata, Ganyang Malaysia. Apakah itu maksudnya Bung Karno nyuruh
rakyat Indonesia untuk membantai seluruh penduduk Malaysia, ya, bayi-bayinya, perempuan, kakek, nenek, orang-orang pebisnis semua dibantai semua. Tidak. Bung Karno mengatakan ganyang Malaysia. Maksudnya adalah orang-orang Malaysia, politikus-politikus Malaysia yang kurang ajar. Bukan seluruh penduduk Malaysia dia diganyang, bukan. Karena di kesempatan lain Bung Karno juga sempat mengatakan bahwa Malaysia adalah tetangga kita, adalah saudara kita. Nah, begitupun ketika Al-Quran dalam beberapa ayat memang mengatakan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani jangan ditemani, jangan dijadikan sahabat. Itu maksudnya dalam konteks orang Yahudi dan orang Nasrani yang brengsek. Bukan seluruh orang Yahudi, bukan seluruh orang Nasrani. Mengapa? Karena Nabi Muhammad sendiri banyak sekali mengabarkan nabi-nabi lain, di mana 90% nabi-nabi yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad adalah nevinya Yahudi atau nabinya bangsa Yahudi. Jadi 90% semua nabi-nabi yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad itu nabinya bangsa Yahudi. Jadi bagaimana bisa orang menuduh Nabi Muhammad menyuruh umat muslim memusuhi semua bangsa Yahudi? Itu kan ngawur. Tidak ada. Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh umatnya untuk memusuhi semua bangsa Yahudi dan umat Nasrani. Tidak. Malahan ada hadisnya yang begitu jelas. Dikuatkan juga dengan beberapa ayat Al-Quran. Nabi Muhammad tegas mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang terdekat denganku adalah rabi-rabi Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Sekali lagi ya, ada hadisnya dan juga dikuatkan beberapa ayat di Al-Quran. Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang-orang yang terdekat denganku adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan, ini perlu dicatat baik-baik, istrinya Nabi Muhammad yang pertama, Siti Khadijah, adalah seorang wanita yang berelasi dengan orang-orang Nasrani. Bahkan pamannya Siti Khadijah sendiri, yaitu pendeta Warokah bin Nawfal, itu pendeta Kristen atau pendeta Nasrani. Jadi adalah hoax, pembohongan publik ketika orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menyuruh pengikutnya untuk memusuhi semua Yahudi dan Nasrani. Itu hoax. Ya. Itu betul-betul hoax dan fitnah terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh pengikutnya untuk memusuhi seluruh Yahudi dan Nasrani yang ada di muka bumi. Tidak. Sama halnya Bung Karno tidak pernah menyuruh rakyat Indonesia untuk ganyang seluruh penduduk Malaysia. Tidak pernah. Yang dimaksud ganyang Malaysia itu orang-orang Malaysia yang kurang ajar saja. Nah, begitupun di dalam surat Al-Maidah 51 ketika dikatakan jangan kamu membuat pertemanan dan bersahabat dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi di ayat 69-nya dikatakan ada di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani itu orang-orang yang beriman. Sehingga di hadis dan di ayat yang lain Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya akulah yang paling dekat dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi artinya sahabat-sahabatku, begitupun dengan perkataan Yesus Kristus. Yesus pernah di dalam Injil tercatat, Yesus mengatakan bahwa hati-hati dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Farisi Saduki itu adalah tokoh-tokoh agama Yahudi. Nah, apakah Yesus maksudnya Yesus menyuruh pengikutnya untuk membenci semua orang Yahudi? Tidak. Lawang darah dagingnya Yesus sendiri. Darahnya Yesus itu Yesus seorang Yahudi. Yesus Kristus adalah seorang Yahudi. Dan murid-murid Yesus abad awal pertama, semua murid Yesus yang awal itu orang Yahudi semua. Nah, maka ketika Alkitab mengatakan bahwa orang Yahudi menyalibkan Yesus, orang Yahudi memusuhi Yesus,
Orang Yahudi menolak Yesus. Ini orang Yahudi dalam makna kontekstual tertentu. Bukan semua orang Yahudi. Karena faktanya semua murid Yesus awal itu bangsa Yahudi. Ya. Jadi sahabat-sahabatku, selanjutnya kembali kita akan membahas apakah Allah yang dikabarkan oleh Al-Quran memang benar-benar Allahnya bangsa Yahudi? Jelas. Bahkan di dalam surat Al-Maidah 46 misalkan, ada tertulis ya, di dalam Taurat dan Injil adalah petunjuk dan cahaya dari Allah. Ya, jadi Al-Maidah 46 mengatakan bahwa Taurat dan Injil di dalamnya ada petunjuk dan cahaya dari Allah. Dan di ayat 48-nya ditekankan di situ, maka Allah menjaganya. Jadi Taurat dan Injil itu dijaga bukan oleh bapak gereja, bukan dijaga oleh penerbit pencetak Alkitab, bukan. Tapi dijaga oleh Allah sendiri. Di mana ayatnya Al-Maidah 48. Dan banyak ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran merujuk kepada Taurat dan Injil. Jadi sudah sangat jelas. Ketika Nabi Muhammad dan Allah yang tertulis, firman Allah yang tertulis di Al-Quran berbicara tentang Allah, itu yang dimaksud adalah Allahnya bangsa Yahudi. Yang juga adalah Allahnya Yesus Kristus. Nah, artinya Allah yang tertulis di Alkitab itu jelas adalah juga Allah yang dikabarkan oleh Al-Quran. Kalau kemudian orang menyangka ada perbedaan-perbedaan, adapun orang yang menganggap bahwa Al-Quran dan Alkitab itu sepenuhnya berbeda total, itu adalah orang yang sedang dikuasai oleh roh pemecah. Orang yang di dalam dirinya sedang dikuasai oleh roh iblis. Sedangkan orang yang dituntun atau dipimpin oleh Roh Kudus, maka ketika membaca kitab-kitab suci, oleh Roh Kudus akan dipimpin untuk melihat dan mencari persamaan-persamaan. Bukan perbedaan-perbedaan fokusnya. Fokus yang dilihat akan persamaan-persamaan, persahabatan-persahabatan. Tapi kalau dipimpinnya roh pemecah, ya, maka akan dianggap bahwa kedua kitab suci itu sangat berbeda. Jangankan Alkitab dan Al-Quran. Ketika orang dipimpin roh pemecah, membaca Alkitab sendiri, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, akan dianggapnya sebagai dua kitab yang bertentangan. Contohnya, di perjanjian lama dikatakan bahwa Allahnya yang dikabarkan yaitu Yahwa atau Yehova adalah Allah yang kejam, yang menyuruh orang membunuh tanpa belas kasihan. Sedangkan Allah di perjanjian baru yang dikabarkan oleh Yesus diperkenalkan sebagai Bapa, Bapa yang Maha Kasih, mengajarkan untuk orang mengasihi musuh. Jangan membunuh dan kasihilah musuhmu. Lu beda. Berarti Allah perjanjian baru beda dengan Allah perjanjian lama. Ini yang akan terjadi ketika orang membaca kitab perjanjian lama dan perjanjian baru tanpa pimpinan Roh Kudus. Jangankan perjanjian lama dan perjanjian baru. Baca kitab perjanjian baru saja. Misalkan baca keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau orang sedang dipimpin roh pemecah, maka akan bisa menunjukkan perbedaan-perbedaan antara keempat Injil ini. Dan menganggap keempat Injil ini saling bertentangan. Misalkan di satu Injil dikatakan Yudas mati bunuh diri. Di Injil yang lain dikatakan Yudas mati gantung diri. Perutnya pecah. Yang satu mengatakan gantung diri, yang satu mengatakan perutnya pecah. Lu bertentangan dong. Berarti Injil tidak sinkron. Injil ini bertentangan. Itu bisa terjadi ketika orang membaca Injil dengan semangat mencari perbedaan, mencari perpecahan, dan mencari pertentangan.
Atau ketika orang membaca kitab suci perjanjian lama. Di satu kitab dikatakan Allah menyuruh Daud menghitung bangsa Israel. Di kitab yang lain, di perjanjian lama juga ini, dikatakan iblis menyuruh Daud menghitung bangsa Israel. Lu ini beda. Yang satu bilang Allah, yang satu bilang iblis. Berarti Yahweh di perjanjian lama itu sama dengan iblis. Ini yang akan terjadi bagi orang yang sedang dikuasai roh perpecahan. Tapi lain halnya ketika orang membaca kitab suci dan dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus. Maka orang akan melihat bahwa ayat-ayat di perjanjian lama itu saling menguatkan satu dengan lain. Begitupun perjanjian lama dan perjanjian baru sama sekali tidak ada pertentangan. Klop. Taurat dijelaskan, diterangkan dengan cahaya Injil. Sehingga Taurat dan Injil sama-sama menjadi petunjuk dan cahaya yang saling menerangkan dan menjelaskan tentang siapa Allah. Di dalam Injil kita tidak menemukan nama Allah sebagai Yahweh. Dari mana kita bisa tahu nama bangsa Yahudi, Allahnya bangsa Yahudi? Allah yang dikabarkan oleh Yesus Kristus adalah Yahweh. Dari kitab Taurat. Nah, artinya Taurat menjadi penting. Bagaimana kita bisa tahu siapa nama Allah yang dikabarkan oleh bangsa Yahudi jika kita tidak membaca Taurat? Cuman baca Injil saja, nggak bisa. Di Injil hanya ditulis nama Yesus, Yahshua. Meskipun nama Yahshua adalah artinya Yahweh, menyelamatkan. Tapi orang akan tidak jelas siapa Yahshua atau Yahweh yang menyelamatkan itu. Oh, ternyata nama Yahshua diambil dari nama Yahweh, Allahnya bangsa Yahudi. Kita tahunya dari kitab Taurat. Nah, begitupun dengan kitab saudara-saudari kita Muslim, Al-Quran. Al-Quran begitu jelas, dari salah satu suratnya mengatakan ketika Fir'aun hampir mati, bahkan Fir'aun berseru, sungguh tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya Israel. Sungguh tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya bangsa Yahudi. Itu tertulis di Al-Quran. Dan sekali lagi, teman-teman, sahabat-sahabat, nabi-nabi yang dikabarkan oleh Al-Quran selain Nabi Muhammad, itu semua nabinya bangsa Yahudi. Jadi jelas, Allah yang dikabarkan oleh Al-Quran, atau sesembahan yang dikabarkan oleh Al-Quran, atau God yang dikabarkan oleh Al-Quran, adalah God-nya atau Allahnya bangsa Yahudi. Itu juga yang oleh Yesus di dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat Al-Quran ada mengatakan bahwa Yahudi adalah bangsa yang dilebihkan oleh Allah. Itu tertulis di Al-Quran. Yahudi dilebihkan dari bangsa-bangsa lain. Yesus Kristus di Injil mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi dalam hal ini ajaran Yesus Kristus alias Isa Al-Masih tidak bertentangan dengan Allah yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad ataupun Allah yang tertulis di Al-Quran. Sangat jelas. Nah, sahabat-sahabat, saya suka mengingatkan ya, karena Roh Kudus juga suruh mengingatkan saya. Ketika kita berbicara kebenaran, harus kita berpatokan seperti ada tertulis di Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Yeremia 5 ayat 17. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Maka ketika kita mau tahu kebenaran, kita harus mengandalkan Allah. Kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Suruh Roh Kudus nuntun. Roh Kudus, saya mau baca Al-Quran. Roh Kudus, saya mau baca Alkitab. Tolong tuntun saya. Maka Roh Kudus pasti akan menuntun saudara dan saya. Dan memberitahu
bahwa Allah yang dikabarkan di kedua kitab suci itu adalah Allah yang sama. Allah itulah Allahnya Nabi Muhammad. Allah itulah Allahnya Isa Al-Masih atau Allahnya Yesus Kristus. Yang di dalam kitab Injil Yesus berulang kali menyebut Bapa sebagai Allahku. Yohanes 20 ayat 17. Yesus bilang, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Yesus menunjuk kepada Bapa sebagai engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus menunjuk dirinya sebagai utusan dari satu-satunya Allah yang benar itu. Sama. Al-Quran bersaksi bahwa Yesus adalah utusan Allah. Injil juga bersaksi Yesus adalah utusan Allah. Sama. Alkitab bersaksi satu-satunya Allah yang benar adalah Allahnya Yesus. Yang di perjanjian lama disebut sebagai Yahweh. Yang oleh Yesus juga diperkenalkan sebagai Bapa kita yang ada di sorga. Al-Quran juga memperkenalkan bahwa Allah yang dikabarkan adalah Allahnya Isa Al-Masih, Allahnya Nabi Musa, Allahnya Abraham atau Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub. Clear. Ya. Bahkan Al-Quran misalkan di surat Yunus dikatakan, hai Muhammad, jika kamu ragu dengan apa yang kami turunkan, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad, Rasulullah, kalau ragu, suruh tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum dia. Siapa orang-orang yang membaca kitab sebelum Nabi Muhammad? Jelas yang dimaksud adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Yahudi dengan kitabnya Taurat, Nasrani dengan kitabnya Injil. Jadi di dalam surat Yunus itu, Allah memberitahu Nabi Muhammad, kalau kamu ragu dengan apa yang kami turunkan, tanyakanlah kepada orang Yahudi dengan kitabnya Taurat, dan orang Nasrani dengan kitabnya Injil. Dari Injil. Apa itu Injil? Al-Maidah 46 menegaskan. Injil di dalamnya berisi cahaya dan petunjuk dari Allah. Taurat juga. Al-Maidah 46 itu bicara tentang Taurat dan Injil. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya dari Allah. Jadi jelas sahabat-sahabatku. Di dalam ayat yang lain juga dikatakan, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, hingga kamu menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran merujuk pengikut-pengikutnya untuk membaca Taurat dan Injil. Nah, kalau orang baca Taurat, pasti tahu bahwa Allah yang dikabarkan adalah Allahnya bangsa Yahudi. Kalau orang membaca Injil dengan jujur dan tulus, pasti tahu juga bahwa Allah yang diberitakan oleh Yesus Kristus adalah Allahnya yang juga dikabarkan oleh Nabi Musa dalam hukum-hukum Taurat. Jadi sama sekali nggak ada perbedaan. Allah yang ada di Alkitab jelas Allah yang sama sebagaimana dikabarkan dalam Al-Quran. Ini very clear. Sekali lagi, jika sampai zaman now masih ada orang-orang yang mempropagandakan ajaran-ajaran berkata bahwa Allah yang dikabarkan oleh Al-Quran itu berbeda sama sekali dengan Allah yang dikabarkan Alkitab. Ini semua hanya hoax, kebohongan publik. Siapa pencetus kebohongan? Siapa yang menginspirasi kebohongan? Yesus mengatakan, iblis adalah bapa pembohong. Iblis adalah bapa pendusta. Jadi iblis memang sedang bekerja di dalam Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12. Dikatakan bahwa musuh kita adalah roh-roh jahat yang ada, kuasa-kuasa jahat di udara. Nah, kuasa-kuasa jahat di udara itu yang bisa bekerja mempengaruhi orang-orang
memberikan roh-roh pemecah, memprovokasi orang supaya orang mengajarkan bahwa Allah di Al-Quran beda dengan Allah di Alkitab. Kristen dan Islam harus bermusuhan. Islam harus membenci Yahudi dan Nasrani. Selalu itu yang diajarkan oleh iblis. Bermusuhan, bermusuhan, bermusuhan. Nah sahabat-sahabat, ini zaman now. Zaman keterbukaan. Informasi sudah terbuka begitu lebar. Orang mau membaca hadis bisa searching di internet. Orang mau baca ayat Al-Quran bisa searching di internet. Orang mau tahu ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat Injil, ayat-ayat Taurat bisa searching di internet. Semua bisa dikonfirmasi dengan begitu jelas. Jadi saya himbau teman-teman sahabat semua, tinggalkan kebiasaan lama yang suka mencari-cari perbedaan, mencari-cari kesalahan. Banyak orang mempelajari Alkitab untuk mencari kesalahan Alkitab. Begitu banyak orang mempelajari Al-Quran untuk mencari kesalahan Al-Quran. Ini sudah tidak zamannya lagi. Ya, sudah tidak zamannya lagi. Mintalah tuntunan pimpinan Roh Kudus. Maka saudara akan menemukan titik-titik pertemuan. Kalimatun sawa, ya. Titik pertemuan, titik-titik persamaan, titik-titik persahabatan. Persahabatan antara Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yang sama-sama memiliki satu Allah, ya. Bahkan di dalam hadis, ya. Di dalam hadis Bukhari nomor 1501 itu dikatakan bahwa para nabi Isa Al-Masih dan Muhammad agamanya adalah tunggal, agamanya satu. Itu sangat jelas sahabat-sahabatku. Jadi sudah bukan zamannya lagi kita fokus mencari-cari, memperdebatkan perbedaan-perbedaan. Bukan. Saya himbau semua teman-teman sahabat-sahabat yang menonton video ini. Ayo, tumbuhkan semangat mencari, fokus ke persamaan. Ingat, kalau fokusnya mencari perbedaan, tidak usah nyari jauh-jauh perbedaan antara Alkitab dengan Al-Quran. Anda buka ayat perjanjian baru aja, kitab perjanjian baru. Anda akan menemukan banyak perbedaan-perbedaan dalam Injil yang sepertinya berbeda, padahal tidak. Atau kitab perjanjian lama. Di kitab ini mengatakan begono, di kitab ini mengatakan begini. Loh, berarti Allah pelin-pelan, Yahwa pelin-pelan. Itu kalau kita memakai roh perpecahan, roh perbedaan. Tapi kalau kita mau membuka hati kita, biarlah dipimpin Roh Kudus, ya. Jangan ada kebencian. Buang roh kebencian, buang roh prasangka. Baca kitab suci itu dengan tulus ikhlas. Yesus di dalam Injil Matius mengatakan, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi orang yang oleh Yesus disebut sesat adalah orang yang tidak mengerti kitab suci, juga tidak mengerti kuasa Allah. Nah, karena tidak mengerti kitab suci, berpikir kitab suci itu bertentangan. Padahal tidak. Kurang jelas apa? Begitu banyak ayat di Al-Quran mengatakan bahwa Allah yang dikabarkan adalah Allahnya Abraham, Allahnya Nabi Musa, Allahnya Nabi-Nabi Yahudi. Sangat jelas. Nah, kemudian perkara ada perbedaan istilah. Allah di Al-Quran dikatakan Allah itu zat. Allah di Alkitab dikatakan Allah itu roh. Apakah kedua istilah ini memaksudkan sesuatu yang sangat lain? Tidak. Itu hanya beda istilah. Pisang di Jawa itu gedang. Di Bali pisang itu biu. Gedang itu pepaya. Apakah biu dengan gedang memaksudkan sesuatu yang lain? Tidak. Nah, ketika budaya Arab menyebut Allah sebagai zat, budaya Yahudi menyebut Allah sebagai roh.
Kita kaji apa maksudnya. Nah, dengan kajian yang dituntun oleh Roh Kudus, kita akan mendapatkan pemahaman yang sama. Oh, ternyata ini menunjuk kepada esensi yang sama. Yang di dalam bahasa Arab diperkenalkan sebagai Allah. Yang dalam bahasa Ibrani Yesus menyebutnya sebagai Elohah. Dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya sebagai ilah. Atau sesembahan. Atau dev, karena bahasa Indonesia dari bahasa Sanskerta yang artinya dewa, sesembahan, deva atau dewa. Yang dalam bahasa Inggris God, dalam bahasa Yunani Theos, dalam bahasa Ibrani Elohim atau Eloah atau El, yang namanya dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Yahweh atau Yehuwa. Ternyata itu menunjuk kepada esensi yang sama. Sang Maha Pencipta yang tunggal itu. Ya. Jadi sahabat-sahabat, terima kasih buat siapapun yang mau mendengarkan. Dan mungkin juga kalau ada yang mau nge-share, membagikan video ini. Jadi saya himbau teman-teman siapapun, jangan lagi membiasakan kebiasaan yang buruk. Debat selalu mencari perbedaan-perbedaan antara Allah di Alkitab dan Allah di Al-Quran. Jadi kalau di dalam perkembangannya, gereja mengajarkan Allah yang beda, itu gerejanya yang salah, bukan Alkitabnya. Saya kasih satu contoh tegas. Alkitab sama sekali tidak pernah mengabarkan Allah itu Trinitas. Yesus Kristus, para rasul dan para nabi tidak pernah mengabarkan Allah itu Trinitas. Nah, kalau sekarang ada orang yang mengaku ikut Alkitab tapi Allah yang dikabarkan adalah Trinitas, maka itu yang salah bukan Alkitabnya, tapi yang salah adalah orang-orang yang tersesat itu. Trinitas bukan ajaran Alkitab. Begitupun kalau di dalam pihak saudara-saudari Islam, ada orang-orang yang mengaku ikut Al-Quran, kemudian mengatakan bahwa Isa itu bukan Yesus Kristus. Allah di dalam Al-Quran beda dengan Allah di Alkitab. Itu adalah asumsi dia. Sama sekali bukan kebenaran kitab suci. Sementara Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Allah yang dikabarkan adalah Allahnya Abraham, Ismail, Yisak, Yakub. Atau Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Allahnya bangsa Israel. Allah yang dikabarkan oleh Al-Quran adalah Allah yang dikabarkan oleh Nabi Musa dan nabi-nabi Yahudi lainnya. Jelas. Ini sangat jelas, very clear. Ya. Jadi tegas harus saya sampaikan sahabat-sahabat, teman-teman. Roh Kudus memberitahu saya untuk menyampaikan ini, untuk mewartakan ini. Perkara orang mau percaya atau tidak dengan pewartaan ini terserah. Tapi inilah kebenaran yang sejati. Bahwa Allah yang ada di Alkitab dan Allah yang ada di Al-Quran itu menunjuk kepada esensi Allah yang sama. Sesembahan yang sama. Yaitu sesembahannya bangsa Yahudi. Sesembahan yang tertulis di Taurat. Sesembahan yang tertulis di Injil. Itulah sesembahan yang dikabarkan oleh Al-Quran. Jadi sama ketika berbicara tentang Allah, ketika berbicara tentang sesembahan, baik Taurat, Mazmur, Injil, dan Al-Quran, itu satu suara. Siapa Allah yang dikabarkan? Allah yang dikabarkan adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Ismail, dan Yakub atau Israel. Bukan Allah, bukan dewa, bukan God yang lain, bukan. God yang dikabarkan oleh Al-Quran dan Alkitab adalah God-nya Jews, ya, God-nya bangsa Yahudi. Ini sangat jelas, terang benderang. Tidak bisa lagi mau ditipu-tipu seperti apa, nggak bisa. Ini sudah zaman now, orang sudah bisa ngecek sendiri. Orang bisa membaca Al-Quran dengan mata kepalanya sendiri. Orang bisa baca Alkitab dengan mata kepalanya sendiri. Ya.
Allah yang ada di Al-Quran adalah sama dengan Allah yang dikabarkan dalam Alkitab. Kalau ada istilah-istilah kata yang berbeda, misalkan Abraham di Alkitab, kalau di Al-Quran Ibrahim, ya, itu hanya perbedaan lafal. Salah satu utusannya tentang Yesus misalkan Iso Kriso bahasa Yunaninya, atau Iso Hamasiah. Iso Kriso maaf bahasa Yunani ya. Iso Hamasiah bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Itu menunjuk kepada pribadi yang sama. Istilah-istilahnya beda. Kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, dalam istilah budaya Arab disebut sebagai kekasih Allah. Bukan berarti Allah pacaran, bukan. Begitupun dalam budaya Yahudi, orang-orang yang dekat kepada Allah disebut anak-anak Allah. Bukan berarti Allah beranak seperti manusia. Bukan. Nah, ketika ada istilah-istilah seperti itu harus dipahami dengan pemahaman pendekatan budaya dan tradisinya. Orang yang membaca Al-Quran tidak boleh asal menanggapi atau membahas Alkitab dengan kacamatanya sendiri. Tapi harus memakai kacamata dan budaya di mana Alkitab itu ditulis. Misalkan membahas istilah anak Allah, apa maksudnya? Alkitab mengatakan gunung-gunung diperanakkan. Bumi dan dunia diperanakkan, dilahirkan. Loh. Jadi yang disebut sebagai anaknya Allah itu gunung-gunung, bumi, dunia. Bukan cuman manusia-manusia disebut sebagai anak-anak Allah. Oh, artinya berarti anak Allah adalah ciptaan Allah. Kan jelas. Begitupun ketika dalam Islam ada tradisi bahwa Muhammad kekasih Allah. Apa maksud kekasih? Oh, orang yang sangat dekat dengan Allah. Bukan berarti kekasih, oh berarti pacaran. Kayak manusia pacaran. Bukan begitu. Ya, budaya-budaya seperti ini harus dipahami dengan teliti, dengan hati yang jujur dan tulus. Baik sahabat-sahabat, sekiranya itu dulu penyampaian saya. Allah di Alkitab dan di Al-Quran adalah sesembahan yang sama. Sekali lagi saya tegaskan, Allah di Alkitab dan di Al-Quran adalah sesembahan yang sama. Yaitu sesembahan atau Allah atau God-nya bangsa Yahudi. God-nya bangsa Yahudi itulah yang dikabarkan oleh Nabi Musa, juga dikabarkan oleh Yesus Kristus dan para rasulnya, tertulis di Injil Perjanjian Baru, dan juga dikabarkan oleh Nabi Muhammad melalui apa juga yang tertulis, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, dan juga diperlengkapi dalam hadis-hadis perkataan-perkataannya Nabi Muhammad. Baik, itu saja sahabat-sahabat pada kesempatan ini. Seperti biasa, jika di dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Tetapi saya tidak akan minta maaf dari apa teks-teks kitab suci yang sudah saya sampaikan. Tapi saya akan minta maaf dari kata-kata saya yang berasal dari saya yang salah atau tidak berkenan. Ya, tapi saya tidak minta maaf atas ayat-ayat Alkitab dan ayat-ayat Al-Quran yang sudah saya wartakan. Ya, karena saya sebagai wartawan hanya mewartakan saja. Baik, terima kasih sahabat-sahabatku. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang muslim, bagi yang Nasrani shalom aleichem. Loh sama toh? Shalom aleichem, salam alaikum. Sama. Kenapa? Karena memang persis seperti Nabi Muhammad bilang, orang-orang yang terdekat denganku adalah Yahudi dan Nasrani, rahib-rahib Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Ya. Baik, sekian sahabat-sahabat. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Shalom. Salam.